Ini kalau pandangan saya mengenai sapi Bos Farm sendiri, mungkin ke depannya ini perkembangan ini akan pesat nih. Kita tanya harganya berapa ini Pak, jawabnya tekan kontok paling ora tuku ya pernah. Paling sedih itu kalau ada hate comment. Ibaratnya upload apa, di komennya apa. Kalau pendapatan YouTuber atau konten kreator sapi, Selamat pagi teman-teman. Hari ini di kandang sapi Bosam kedatangan tamu-tamu yang mungkin beberapa dari kalian udah pada kenal nih, terutama di dunia persapian. Tapi ya biar lebih update lagi, mungkin kita coba perkenalkan diri dulu ya Mas, masing-masing. Mulai dari Mas Bapak, Ya, perkenalkan saya Revan dari Jalan Menjelaskan. kemudian nama saya Lutfi dari channel Lutfi Aka. Assalamualaikum teman-teman, saya Pak Rizkiono dari channel Keluarga Rizkiono. Selamat datang teman-teman semua di kandang sapi Bosam. Maaf nih masih agak berantakan karena masih renovasi. Kita ngobrol santai-santai aja ya Mas ya. Gimana perjalanan Mas ke kandang kami ini? Perjalanan cukup jauh, melelahkan ya, kemudian kami bertiga tadi dari Semarang ke Mas Slamet, dia dari Temanggung, sehingga dari Semarang juga Sumedang ini ya lumayan lah. Berapa jam? Lebih ya kalau lewat tol lagi ya sekitar 5 jam santai jalan. Mas ini kan dikenalnya YouTuber apa ya? YouTuber sapi atau gimana? Iya. Nah itu ide awalnya kenapa sih kalian ini memutuskan untuk jadi YouTuber di dunia persapian ini? Jadi Jawabnya. sejarahnya panjang, nanti kalau saya ceritakan ini durasinya enggak ada. Intinya begini Mas, dari besarnya aja. Saya dulu tidak ada kepikiran menjadi YouTuber, lebih jadi YouTuber sapi itu tidak terlintas. Malah ketika waktu kecil kan pernah di desa itu pernah kemudian besar di Semarang, berganti-ganti profesi, hingga akhirnya di suatu ketika di tempat saya di masjid itu sebelum saya jadi tamir, saya mendokumentasikan untuk Idul Adha. Pada saat itu ternyata yang nonton cukup banyak, dan dibanding konten-konten saya sebelumnya yang untuk dokumentasi keluarga, jalan-jalan dan lain sebagainya, itu pada saat itu ketika di Idul Adha mendokumentasikan untuk masjid itu viewsnya lebih dari 10.000. Untuk YouTuber pemula menurut saya itu banyak sekali viewsnya tuh. Kalau dari situ banyak teman-teman subscriber yang aku itu sudah mengikuti untuk coba putar-putar ke pasar hewan. Dan mulai dari yang terdekat di pasar Meranggen, kemudian ketemu lagi pasar Bukit, dan lama-lama subscriber semakin bertambah hingga banyak yang buat ke Ambarawa, Penggerakat dan lain sebagainya. Ini sekilas perjalanan saya dari seputarnya dari mendokumentasikan sebagai tamir ketika itu Adha. Mas berapa ini mulai dari tahun berapa jadi? Kalau mulai YouTubernya itu bikin kontennya kalau bikin anak saya. Makanya sebenarnya namanya itu dari anak saya, nama channelnya. Kebetulan waktu itu hanya untuk ketika kami jalan-jalan di daerah Ungaran dan sekitarnya, kami dokumentasikan biar tidak hilang, saya tekan di YouTube. Kurang lebih 2018 pertengahan. Kalau saya sendiri di channel YouTube di akhir 2019. Jadi kalau sempat 18 mulai 2019. baru ya berarti baru 2019. belum 2 tahun ya? 1 tahun. Iya, 2019.
Nanti dikat. Kalau saya sendiri awal mula bikin channel itu di tahun 2018 akhir. Mungkin bareng dengan Mas Slamet Sediono. Oh, bareng berdua. Karena memang kebetulan kami berdua ini satu desa. Dan langsung terjun ke dunia persapian. Ya kalau saya langsung terjun di dunia persapian. Jadi sebelum itu dulu saya sempat bekerja merantau di luar negeri. Di sana saya sering lihat channel sapi juga karena memang dari kecil suka pelihara sapi, suka lihat sapi, jadi tertarik. Saya sering lihat dulu baru ada channelnya Mas Sultan Mursid sama Mas Ais Media. Awal mulai memang belum banyak yang terjun di dunia persapian. Dan ada cita-cita kalau pengen pas pulang dari merantau itu nanti bisa ternak sapi, kalian bikin video untuk sharing-sharing di dunia persapian. Awal mula dari situ. Tapi ya tidak semudah itu. Ternyata saya bikin video, berapa video itu saya upload sekitar 5 video, ternyata tidak ada penontonnya. Pas pertama Masih nol gitu. ya Pak, sama sekali belum ada penonton. Mungkin ada sekitar 5 penonton itu kita tonton sendiri. Ditonton berulang-ulang. Apa sih gantian yang nonton Mas Slamet videonya nonton Mas Budi. Kemudian dari situ saya sudah agak menyerah gitu. Menyerah, sudahlah. Tidak ada penontonnya, ternyata tidak mudah bikin video YouTube terutama di sapi itu. Terus saya biarkan sekitar 2 bulan kayaknya. Tapi ternyata pas saya lihat itu ternyata ada penontonnya. Satu video itu cukup naik view-nya. Nah, dari situ saya mulai semangat lagi. Oh, jadi video ya sebenarnya udah lama diupload tapi naiknya itu beberapa waktu Iya. kemudian itu baru-baru naik gitu ya Pak. Jadi untuk YouTuber pemula, pesan saya ya jangan patah harapan. Meskipun sekarang belum ada penontonnya, bisa jadi besok atau lusa tiba-tiba penontonnya naik. Kalau Mas Slamet gimana Mas? Ya kalau saya hampir sama dengan Mas Lutfi waktunya memulai YouTube itu sekitar akhir tahun 2018. Tapi kalau untuk niat ingin punya channel YouTube itu sudah cukup lama. Mulai menyaksikan video-video viral seperti Cinta Susu, Keong Ratu dan segala macam itu. Ya, itu jadi gaul. Tahun-tahun 2012 itu kan YouTube baru permulaan, kemudian rame di tahun 2016-an ya, ketika beberapa artis mulai terjun ke YouTube. 2018 akhir saya mulai, tapi beda sama Mas Lutfi walaupun bersama waktunya. Mas Lutfi langsung ke sapi, saya sempat di pertanian. Nah, terutama konten saya ketika itu tentang penanaman cabai. Nah, karena di pertanian itu ternyata cukup sepi, seperti yang dikatakan Mas Lutfi, agak susah membuat YouTube waktu itu. Sempat patah semangat juga. Sempat patah semangat Dan menyinggung Mas Lutfi itu 2 bulan didiamkan, ada satu video yang kalau tidak salah tembus 200 atau 300 ribu view waktu itu ya Mas. Iya betul. Dan itu membuat saya semangat lagi, dan Mas Lutfi akhirnya menyarankan untuk mencoba di sapi. Akhirnya saya terjun ke sapi bersama Mas Lutfi dari tahun 2019 pertengahan sampai akhirnya di tahun 2019 bulan September itu ada kontes di Rembang, itu saya mulai fokus untuk konten sapi. Berlanjut dan 2020 semakin ramai. Tidak mudah tapi bisa. Ini kan mas-mas ini subscribernya bisa dibilang sekarang udah cukup lumayan ya. Itu ada momen-momen di mana subscriber kalian tuh tiba-tiba melonjak. Itu kan masing-masing pasti beda-beda nih Mas. Kalau Mas Revan di momen atau di video apa nih yang buat Mas Revan ini viral lah? Kalau viral saya belum ada yang viral, tapi pengalaman dari saya selama konten itu, subscriber itu berbanding lurus dengan viewer. Artinya begini, ketika viewsnya penontonnya itu tinggi, subscriber itu juga mengikuti akan semakin banyak.
pengalaman dari saya seperti itu. Dan pengalaman yang lain. Kalau saya sendiri itu dari video yang sempat saya tinggal ternyata tiba-tiba naik. Dari situ saya dapat subscriber itu sekitar 1.000 subscriber. Jadi untuk YouTuber pemula itu kan biasanya kesulitan di awal itu antara 1 sampai 1.000 subscriber itu termasuk yang paling sulit dalam menurut saya. Perjuangan. Terutama untuk orang yang tidak dikenal seperti kita kan Betul. awal mula sangat sulit. Meskipun kita sudah upload video banyak, pas mau mencari di YouTube kita klik Selamat Tristiono itu belum muncul. Sama kayak kita gitu juga di bawah belum bisa keluar. Seperti saya nyari Mas Imam Samudra, munculnya malah Teroris. Imam Samudra. Bukan. Untuk saat ini. Pak, persajian tapi pengagungan. Jadi cukup lama memang. Kalau Mas Selamat gimana? Kalau dari saya masih ingat sekali Mas, setelah ada kontes sapi rembang di Rembang, Jawa Tengah itu saya lihat postingan di Instagram ada Raymond dari salah satu peternakan teman kita di Purworejo, dan saya langsung main ke sana untuk review Raymond ketika masih muda. Itu yang salah satunya video membantu channel saya agak naik, walaupun tidak kencang, tapi salah satu yang membuat subscriber saya bertambah adalah video itu di awal-awal membuat channel. Saya lihat kan Mas ini selain review main ke pasar, Mas juga suka jalan-jalan ke beberapa kandang peternakan di Indonesia ya. Ya, udah pernah kemana aja nih Mas? Kalau saya ujung timur di Surabaya, kemudian ada pernah ke Kediri juga, ke kandang salah satu sapi terbesar di Indonesia. Untuk arah barat area Jabodetabek, karena dulu kebetulan saya sempat bekerja di Bekasi selama 4 tahun, jadi cukup paham lokasi-lokasi atau tempat-tempat di Jabodetabek. Pernah nyepeda motor juga sampai Iya. Pasar Hewan Jonggol. Tahun Keren 2020 Keren ini. pernah Tur pakai motor. pakai motor ke Pasar Hewan Jonggol. Naik motor tuh. Iya, Mas. Hebat Mas Selamat. Iya, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Kalau saya itu mungkin dibanding teman-teman yang lain, ya para YouTuber sapi yang sedikit dolan ke kandangnya paling sedikit. Padahal namanya Hewan dolan Kandang harusnya diganti ya Mas, dolan pasar. Jadi Besok saya tak ganti. saya itu lebih dolan kandang. jadi saya seringnya susu ke pasar. Ya nggak apa ya, karena saya menurut saya apa ya, lebih dari transportasinya lebih mudah ya. Kemudian dulu seringnya saya malah justru naik bis, jarang pakai sepeda motor. Dari Semarang saya naik BRT atau naik bis sekarang ke Solo kalau arah Boyolali, kalau arah Muntilan ya saya naik bis Jogja. Jadi untuk kandang dibanding teman-teman yang lain, saya mungkin paling sedikit kandang yang saya butuh. Paling jauh ya karena ini saat ini karena sering bertiga ya sampai di Jakarta. Kalau arah timur paling sampai di Rosari, selatan Bengkarai, paling Boyolali, Mangun Kiri ya. Karena kemarin momen itu Adha itu banyak teman-teman kandang juga yang satu review oleh kami bertiga. Jadi sekarang kita sering kemana-mana bertiga ya, satu tim ini ya. Jadi enak ya, berangkat langsung bertiga, Bertiga, gitu, bareng-bareng. Ya, ada temen ngobrol. Kalau Mas Ubi nggak? Belum. Belum kemana kandang. Nah, Mas Lutfi Mungkin kalau dari saya mungkin sama ya dengan Mas Selamat sama Mas Ridwan. Untuk yang agak jauh ya biasanya kita bertiga, lalu pas ada waktu longgar sama-sama kita naik ke Delhi, Jakarta, kita kemudian kemarin sempat ke Jawa Timur. oh ya, yang bareng-bareng Surabaya. Di Kediri tempatnya Mas Almarhum Mas Priyo, pemilik Denek Mas Andi. Tadi juga udah cerita perjuangan di awalnya, kayaknya Mas itu berat banget ya Mas. Iya. Selamat touring lah, naik motor, Mas Stefan dulu kemana-mana naik kendaraan umum.
ada nggak sih suka dukanya, bisa diceritain sedikit nggak sampai ke titik sekarang itu seperti apa? Suka-duka. Ini kalau dari saya pribadi sendiri, karena memang dulu mulai itu termasuk masih pemula, masih awal ya, belum banyak youtuber di persapian. Jadi ketika kita jualan di pasar itu orang itu masih merasa asing, itu diliput itu masih gimana ya, masih sungkan, masih belum welcome ibaratnya. Jadi kita termasuk yang babat alat ya.